Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, minggu lalu Pak Dani sudah menyampaikan pengantar awal dalam materi senam irama. Mungkin kalian tidak terlihat ya di papan tulis. Pak Dani ingatkan sekali lagi, senam irama itu disebut juga dengan senam ritmik. Kalau ada pertanyaan, senam ritmik adalah senam irama, senam yang menggunakan musik atau irama. Sekali lagi harus ingat, senam irama adalah senam yang menggunakan musik atau irama. Senam ritmik adalah senam yang menggunakan musik dan irama, ya. Alat-alat yang dibutuhkan dalam senam irama, yang pertama itu musik. Pak, saya nggak bisa, saya tidak ada musik, Pak. Lalu apalagi kalian bisa menggunakan ketukan, ya, ketukan. Ya, itu ketukan. Kalian bisa mengetuk spidol, pulpen dan lain sebagainya ke sesuatu benda yang berbunyi, itu ketukan. Lalu yang ketiga ada hitungan. Hitungan itu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu disebut dengan hitungan. Yang keempat ada tepukan, ya. Ini tepukan juga dapat membantu. Tuh, ya. Ya, ini membantu dalam proses senam irama. Ada 4 unsur yang dapat dibutuhkan dalam kalian melakukan senam irama. Selanjutnya manfaat dari senam irama yaitu yang pertama kelenturan, supaya badan kalian lentur, karena senam irama itu menggerakkan ke seluruh tubuh kalian. Seluruh tubuh kalian bergerak pada saat olahraga senam irama. Pertama yang dibutuhkan itu lentur. Gak ada pada saat melakukan senam itu kalian kaku, berut, gak ada. Kalian harus lentur, energi. Yang kedua itu keseimbangan, ya, karena bergerak terus, bergerak dari gerak 1 ke gerak kedua, ke gerak ketiga, kalian harus mempunyai keseimbangan tubuh yang bagus. Yang ketiga daya tahan, ya, daya tahan jantung, ya, pernafasan. Karena ketika kalian bergerak itu tidak ada recovery, tidak ada pemberhentian, atau kalian tidak ada diam untuk mengatur napas, itu tidak ada dalam senam irama ini. Kalian terus bergerak 1, bergerak kedua, bergerak 3, itu terus bernafas karena dapat melatih otot pernapasan kardiovaskular. Maka di sini manfaatnya untuk daya tahan tubuh atau daya tahan jantung dan otot paru-paru kalian. Yang keempat ada kekuatan otot, ya, karena di sini bergerak nanti ada gerakan tangan, ada gerakan kaki, itu untuk membantu melatih kekuatan otot tangan, kaki dan lain sebagainya di tubuh kalian. Selanjutnya ada unsur. Ini di sini unsur tetap, yang pertama itu kelenturan, kedua keseimbangan, yang ketiga keluasan gerak. Ya, keluasan gerak itu kalian tidak kaku dalam gerak satu ke gerak kedua, itu luas, dapat bergerak secara kontinu. Yang keempat ada kecepatan dengan irama. Jadi ketika gerakan kalian dengan irama itu sesuai, serasi. Jadi tidak ada kalian bergerak apa, musiknya apa, kalian bergeraknya gimana, musiknya belum pas. Jadi itu tidak mengacu dalam senam irama. Jadi ketepatan gerak dengan irama itu nomor 1. Selanjutnya ada tujuan dalam senam itu yaitu keindahan tubuh, ya. Kenapa keindahan tubuh? Karena senam ini selain melatih kekuatan otot, jantung, itu pasti melahirkan tubuh-tubuh yang indah, sehat, kuat dan lain sebagainya. Itu tujuan dari senam irama. Yang kedua kebugaran jasmani, ya. Kebugaran jasmani itu ketika kalian sering melakukan senam irama, senam aerobik, tubuh kalian itu dikatakan bugar. Apa itu sih butuh bugar? Bugar itu kalian melakukan aktivitas dari pagi sampai malam hari atau sampai sore hari, tidak mengalami kelelahan yang berarti atau dapat melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya tanpa merasakan kelelahan. Selanjutnya ada kekuatan. Di sini pada dibilang kekuatan, tujuan senam itu melatih kekuatan otot, perut, pinggang, tangan dan lain sebagainya. Karena di dalam senam itu dapat melatih semua dari organ kepala sampai ujung kaki. Ya. Selanjutnya gerakan. Dalam senam ada 2 unsur gerakan. Dalam senam ada 2 unsur gerakan yang kalian harus tahu. Ada gerakan kaki dan gerakan tangan. Gerakan yang paling dasar di senam itu yaitu gerakan kaki. Karena kaki yang sering bergerak dalam senam. Lalu ada gerakan tangan yang menunjang gerakan itu sendiri. Oleh karena itu nanti kita akan belajar dalam sebulan ke depan. Minggu pertama, minggu ketiga, minggu keempat itu kita akan belajar gerakan-gerakan kaki dan gerakan tangan pada senam irama. Yaitu ada gerakan marching, ada gerakan single step, double step. Nah, pada ini jelaskan lagi. Kalau mendengar dalam istilah single dan istilah double, kalian harus garis bawahi. Kalau dalam senam itu single itu 1, ya. Kalau double 2. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan
single step. Berarti step itu kan langkah, berarti satu langkah. Kalau ada pertanyaan lagi, ada tunggal dan ganda. Kalau tunggal itu satu dan ganda itu dua. Kalau langkah tunggal samping berarti langkah satu ke samping. Kalau langkah ganda samping berarti kalian melangkah dua kali ke samping ya. Single satu, tunggal satu, double dua, ganda dua. Kalau mengenal istilah-istilah itu nanti di suatu ulangan atau lain sebagainya, kalian harus pahami itu ya, anak-anakku sekalian. Selanjutnya ada heel touch, ada two touch. Apa itu nanti kita akan pelajari. Ada feet step, knee up, forward and back, single diagonal dan double diagonal. Selanjutnya ada gerakan tangan, ada bicep set, bicep curl seperti apa? Ada chest press, open hand, pumping, ada overhand, ada fish shake arm, ada open your arm, dan yang terakhir ada butterfly. Kita akan mempelajari itu semuanya, dan pasti yang terakhir nanti kita akan mempelajari satu model senam. Ya, nanti ada satu model senam yang Pak Dhani akan arahkan kalian untuk bisa gerakan ke sana semua. Oke anakku, itu pengantar awal dari Pak Dhani mengenai senam irama. Semoga kalian semangat dan tetap sehat untuk mengikuti materi dalam senam irama. Semangat dan salam olahraga. Selamat pagi, salam olahraga anakku sekalian. Hari ini kita akan mempelajari mengenai gerakan kaki dalam senam irama. Ingat seminggunya Pak Dhani akan mengajarkan 3 gerakan kaki. Yang pertama ada gerakan marching atau jalan di tempat yang sudah Pak Dhani jelaskan di materi awal. Ada single step dan double step. Pertama kita akan mulai dengan marching ya. Ingat, dalam senam irama atau senam ritmik, hitungan dapat dilakukan dengan 1 kali 8 atau 2 kali 4. Ya, diingatkan sekali lagi, hitungan dapat dimulai dengan hitungan 1 kali 8 atau 2 kali 4. Pak Dhani himbau sekali lagi. Atau kalian bisa menggunakan tepuk tangan, atau bisa mengkombinasi dengan tepuk tangan dan hitungan, atau kalian bisa dengan nyanyian ya, musik, dan mau bernyanyi misalnya sambil halo Bandung, itu bisa contoh lain sebagainya. Kalian dapat modifikasi unsur-unsur yang dibutuhkan dalam senam itu apa saja. Oke, untuk menyingkat waktu kita akan mulai dengan gerakan marching jalan di tempat. Pak Dhani akan contohkan dengan gerakan. Pak Dhani akan arahkan ke kaki Pak Dhani ya. Kalian tinggal dilihat. Oke, gerakan dalam senam irama. Gerakan marching. 1, kaki diangkat ya. 2, 3. Kalian dapat menggunakan tangan seperti di samping seperti ini. 4. Ya, kalian bisa melakukan 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Itu untuk gerakan marching atau jalan di tempat. Gerakan marching ini gerakan yang paling dasar dan sering digunakan dalam senam apapun. Pasti selalu ada jalan di tempat. Gerakan yang kedua single step. 1 langkah ke samping kanan, 1 langkah ke samping kiri, itu disebut dengan single step, 1 langkah. Oke. Bagaimana contohnya? Pak Dhani akan praktekkan. Oke. Single step. Kalian dapat melakukan 1 pertama ke kanan, balik lagi kanannya, 1 ke kiri. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Atau kalian bisa modifikasi dengan yang bernyanyi, silakan. Oke, ini gerakan ya. Atau dari samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita mulai dari sana. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop ya. Samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop. Oke. Itu gerakan single step. Ya, anak-anak, itu gerakan single step. Selanjutnya akan ada gerakan double step.
Oke, pada ini akan contohkan juga double step. Kalau tadi single itu 1 langkah, kalau double berarti 2 langkah ke samping kanan kiri. Bagaimana? Tinggal ditambah aja langkahnya, kanan 2 kiri 2. Oke, saksikan video yang akan pada ini praktekkan. Oke, dalam double step berarti kalian 2 langkah ke samping, 2 langkah ke samping kanan, 2 langkah ke samping kiri. Siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop. Oke. Itu 3 materi awal. Tadi ada yang pertama ada jalan di tempat atau marching, ada yang kedua single step 1 langkah ke samping, dan double step 2 langkah ke samping. Oke, tugas yang kalian akan lakukan di rumah menggabungkan, atau kalian melakukan satu-satu dulu lalu menggabungkan 3 gerakan tersebut menjadi satu. Kalian dapat melakukan 1 kali 8 atau 2 kali 4 hitungan. Oke, Padani akan mencontohkan dan kalian nanti akan ikuti di rumah. Oke, saksikan yang akan Padani contohkan. Oke, kita mulai dari marching. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang gerakan ketiga, gerakan double step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu materi hari ini. Kalian lakukan di rumah. Ingat, keluasan gerak, kelenturan, tidak boleh kaku, senyum, semangat ya anakku, silakan dipraktikkan. Jangan lupa selalu pemanasan di awal dan pendinginan di akhir. Padani hari ini tidak memberikan video pemanasan, kalian lakukan sendiri. Kalian Padani harap kalian sudah hafal, pasti sudah hafal gerakan pemanasan seperti apa dan pendinginan seperti apa. Oke, sampai bertemu kembali minggu depan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.